Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mendemokan cara untuk mengedit objek ya dalam JavaScript. Langsung saja kita akan melanjutkan dari pertemuan yang kemarin. Jadi hal pertama yang kita butuhkan yaitu kita perlu ini kode HTML, dan juga kita perlu nanti JSON validator. Nah, langsung saja. Jadi pertama kita bisa membuat konsolnya dulu, script, lalu setelah kita membuat script ini, kita bisa membuat variabel, bisa membuat objek, bisa juga membuat array. Nah, kalau misalnya kita membuat objek, itu misalnya kita coba buat objek ya, misalnya var x pegawai, misalnya seperti ini. Nah, kalau kita pakai kurung ini, kurung kurawal, itu masuknya ke objek. Sedangkan kalau kita pakai kurung yang ini, kurung siku yang ini, itu masuknya ke array, akan masuk ke array. Nah, kita coba dulu kita buat dulu x sama dengan, misalnya kita punya variabel misalnya kita punya variabel x sama dengan pegawai. Nah, setelah kita buat pegawai ini, kita masuk di sini, masukkan misalnya nama sama dengan pakai dalam beda ya, soalnya ini string Ali, misalnya Andi, misalnya seperti itu, koma alamat, misalnya alamatnya Malang, koma email andi@xyz.com, misalnya seperti ini. Nah, ini misalnya kita save dan ini kita jalankan di mana ya, di sini di KK5 ini kita save. Nah, kalau kita jalankan, nah saat kita buka di konsolnya itu oh ya, belum kita panggil. Nah, nanti kalau misalnya kita panggil, nah itu nanti akan muncul di konsolnya. Jadi misalnya console log misalnya x pegawai, misalnya seperti ini ya. Kita save. Kita coba di sini. Nah, di sini keluar, di sini Andi, alamat, nah, dan email. Nah, kalau misalnya kita panggil salah satunya aja, ini kan kita panggil x pegawainya. Kalau misalnya kita panggil namanya, jadi tinggal dot nama. Nah, nanti akan muncul nama. Nah, ini kalau objek. Nah, kalau misalnya lebih dari satu, itu kita bisa pakai yang namanya array. Nah, kalau pakai array itu kita tinggal tambahkan kurung siku. Jadi ini misalnya saya taruh di bawah sini. Lalu kita tinggal kasih ini. Nah, setelah itu kita koma, kita buat lagi. Ini kita buat lagi seperti ini. Nah, ini kita coba buat yang kedua. Nama misalnya Benny, alamat misalnya Surabaya, lalu email misalnya benny@xyz.com. Nah, seperti ini. Nah, ini kita tambahkan kurung siku di sini. Nah, ini berarti kita masuk ke array karena ada kurung situ. Jadi kita coba save, kita coba panggil. Nah, ini tulisannya nanti akan tulisnya undefined. Nah, untuk memanggil yang lebih spesifik kan kita bingung namanya ini yang nama yang mana. Jadi urut kan, karena array, jadi yang ini dipanggil 0, ini 1, nanti kalau kita buat lagi 2, 3 dan seterusnya. Jadi kita misalnya panggil nama yang Andi ini, tapi kita tinggal tambahkan di sini
0. Kita save, kita coba run di sini. Nah, Andi. Kalau misalnya kita tulis yang satu, maka yang muncul adalah Benny. Nah, seperti itu. Sama halnya juga kalau kita panggil yang misalnya alamat, misalnya seperti itu ya. Kalau kita panggil satu, yang ada satu, berarti yang muncul Surabaya kan seharusnya. Kita coba cek Surabaya. Nah, seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya array-nya ini sangat banyak, nah itu bisa kita taruh di folder lain sendiri. Nah, cara untuk naruhnya itu nanti kita buat namanya filenya itu JSON. Jadi kita buat di sini tes, misalnya ini kakak5.json, format JSON. Nah, di dalam format JSON ini kita tinggal masukkan array-nya ini, semua array-nya ini kita masukkan di sini. Nah, nanti jadi akhirnya untuk lebih mudah. Nanti kalau misalnya soalnya kalau banyak, kalau kita taruh di dalam satu file yang sama, nanti ukurannya juga semakin besar dan nanti akan semakin merepotkan. Jadi kan karena bingung, kalau misalnya mau ngubah nanti bingung. Nah, makanya dengan adanya file JSON ini naruhnya di sini, jadi lebih gampang untuk dilihat. Jadi kalau kita kelompokan satu, misalnya ini alamatnya sendiri, misalnya di golongan Surabaya, terus kita buat lagi yang golongan lain, golongan pekerja yang lain. Nah, seperti itu tuh agar mempermudah kita gitu untuk kalau misalnya ngedit gitu. Karena kalau misalnya ditaruh dalam satu file yang sama, nanti filenya itu akan jadi besar dan juga akan repot dan sulit untuk mencari gitu. Misalnya mau ngedit lagi, kita ngelihatnya tuh bingung gitu di sini. Makanya ada pakai JSON ini. Kita coba, kita tes dulu apakah bisa ya JSON-nya ini. Nanti kita coba ke JSON validator. Nah, kita save. Nah, ini coba kita copy ke JSON validator. Apakah bisa? JSON validator. Nah, ini misalnya tinggal kita kopikan, kita proses. Oh, ternyata masih file. Nah, filenya ini ada di sini. Oh, ternyata masih ada tanda titik komanya. Tinggal kita hapus, kita save lagi, kita coba. Oh, di sini kita langsung hilangkan, langsung kita proses. Nah, ini berarti formatnya sudah benar. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai mengedit objek dalam JS ya. Sekian dari saya, terima kasih.